Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, teknologi itu baiknya kan seharusnya untuk mempermudah ya manusia melakukan kegiatan. Tapi juga banyak digunakan untuk kejahatan. Sobat PPATK, belakangan banyak kasus pembobolan dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan artificial intelligence, deepfake dan macam-macam ya jenis kejahatan yang dilakukan. Baru-baru ini sudah beberapa tertangkap ya karena melakukan pembukaan rekening dengan menggunakan AI. Bahkan kalau di Hong Kong kita lihat ada sebuah bank mengalami kerugian sampai 25 juta US dollar. Dan ini uang yang tidak sedikit saya kira ya. Dan bahagianya kita hari ini Sobat PPATK sudah hadir Bapak Dr. Pratama Dahlian Persada. Siap. Beliau ini cukup dikenal luas ya sebagai ahli di bidang keamanan cyber. Ya. Beliau juga berpengalaman banyak di lembaga sandi negara ya. Dan sudah turun SK Presiden untuk beliau sebagai wakil Badan Cyber Nasional. Ada Cyber Sandi Negara. Badan Cyber Sandi Negara. Kita doakan ya Sobat PPATK agar beliau segera dilantik oleh Bapak Presiden. Beliau ini banyak ahli lainnya ya, sempat kuliah di UGM, UI dan pelatihan juga di Swiss ya. Lalu di mana lagi tuh Pak? Banyak di Amerika, New Zealand. New Zealand. Ya, Pak, ilmu kita datengin lah yang ada ilmunya lah. Dengan senang hati nanti akan berbagi pengetahuan, pengalaman ke Sobat PPATK khususnya terkait dengan kejahatan yang menggunakan AI. Satu lagi Sobat PPATK, Mbak Pratama ini sedang ambil S2 juga lagi ya. Balik. Di bidang udah S3 ngambil S2 lagi bidang AI. Di bidang AI. Mungkin bisa cerita sedikit tuh. Kok bisa ambil AI lagi tuh? Ya, jadi kebetulan kampusnya itu namanya UNP Universitas Nusa Putra, itu punya kawan kita gitu. Dan ini ada program khusus untuk alumni Lemhanas gitu. Jadi yang ikut jenderal-jenderal tuh, ada Pak Nanan Soekarno, ada Pak Ito Sumardi gitu. Banyak sekali jenderal-jenderal yang sudah purnawirawan dan masih aktif gitu. Dan punya rasa keingintahuan yang sama gitu tentang ilmu AI ini. Karena kan sekarang ini ya, Bang Vio, kayaknya hampir nggak pernah gitu hari-hari orang itu nggak menggunakan AI gitu. Digunakan di semua lini kehidupan. Oleh karena itu, kenapa kita pengen tahu? Nah, pengen tahunya itu sekolah ambil itu. Boleh aja dong, boleh. Siapapun boleh kuliah di situ gitu. Supaya kita ngerti gitu, mendalami ternyata AI ini memang luar biasa membantu, luar biasa merusak gitu. ada dua macam nih gitu, ya kan? Pisau ya. Iya. Sama seperti kayak kita ini beli pisau di pasar kan? Kita beli pisau kalau untuk ibu rumah tangga untuk masak gitu. Tapi kalau yang beli begal untuk ngerampok gitu. Pisaunya sama nggak salah gitu. Nah, itu yang terjadi saat ini di negara kita. Dan banyak sekarang perbankan yang dibobol ya. Banyak menggunakan, kalau sekarang tuh kan kita buka rekening kan lebih mudah ya. Gampang. Online kan? Bisa online. Nah, itu mungkin bisa cerita tuh bagaimana risiko yang dihadapi oleh industri perbankan sekarang. Jadi kan memang teknologi digital saat ini sudah masif digunakan ya, termasuk juga di industri keuangan. Dulu kita nabung harus ke bank ya kan, harus ke teller. Sekarang kayaknya nggak pernah orang ke teller gitu ya, semuanya online, transfer online, gaji semuanya online, belanja online, semua pakai QRIS dan lain-lain gitu. Artinya memang digitalisasi sudah menjadi base teknologi yang digunakan oleh semua sektor keuangan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata teknologi itu
bisa disalahgunakan. Teknologi itu ada kelemahannya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Kita merasa bahwa oh udah kita yang penting pakai teknologi, nasabah seneng, gampang makainya gitu. Kemudian penyedia layanan keuangan juga seneng gitu, nggak ribet, semuanya diatur oleh teknologi. Akibatnya apa? Dianggap bahwa yang penting jalan. Nah, di sisi lain kita lihat bahwa teknologi itu pasti ada ancamannya. Apalagi ketika dia terkoneksi ke internet. Disitulah sebenarnya titik rawan. Nggak ada satu sistem pun di dunia ini, mau itu yang paling hebat sekalipun, mau Amerika kayak mau apa negara yang paling hebat apa Estonia kayak, nggak ada satupun yang benar-benar kuat. Suatu saat pasti akan ketemu celah. Nah, di perbankan ini ketika sistem untuk melakukan pendaftaran akun baru gitu, account baru, pendaftaran layanan baru itu bisa menggunakan online, disinilah para penjahat mulai berpikir gimana ya caranya ngakali supaya saya bisa nyolong duitnya bank gitu ya kan. Kalau mereka ngehack kan butuh keilmu yang cukup tinggi gitu ya kan, harus belajar hacker dan lain-lain gitu. Nah ini ada teknologi nih yang bisa digunakan untuk ngakalin bank nih. Pakai apa? Pakai AI gitu. Nah, akhirnya kepikiranlah para penjahat itu. Kenapa? Karena dengan AI ini, dan itu bisa kita download gratis, kita bisa cari gratis di internet gitu. Misalkan saya mau ngomong pakai mukanya Bang View gitu. Itu enteng banget gitu. Yang penting saya punya fotonya Bang View, kemudian saya punya rekaman suaranya Bang View, fotonya dari 3 sisi kalau bisa gitu. Kalau ada contoh videonya lebih bagus, itu nanti begitu kita masukkan ke dalam sistem AI gitu, aplikasi, itu kita bisa meng-create gitu modul mukanya Bang View. Begitu mukanya sudah ada dengan mimik, gestur dan lain-lain, itu kita bisa meng-create ulang suaranya Bang View untuk menjadi dasar omongan suara saya gitu. Jadi saya bisa ngomong tapi dengan suara Bang View. Nah, teknologi suara juga unik. Dulu ketika orang masih menggunakan cara-cara konvensional untuk menirukan suara, misalkan Pak Butet gitu, dia kalau ngomong kan kayak Pak Soeharto kan. Jadi kalau kita merem gitu kadang-kadang, ini suara Pak Harto atau suaranya siapa ya gitu, ya kan? Telinga kita ini bisa dibohongin, tapi teknologi nggak bisa dibohongin. Itu kalau kita masukkan ke dalam sistem digital forensik untuk voice gitu, kita bisa tahu suaranya Pak Soeharto itu amplitudonya, frekuensinya itu bisa kita atur, bisa kita lihat gitu. Kemudian Pak Butet itu bisa kita lihat, pasti beda. Walaupun gitu. Mirip benar ya. AI ini luar biasa. Suaranya Bang View nggak usah panjang-panjang, 30 detik aja. Itu bisa kita reproduksi gitu. Membuat menjadi dasar baseline untuk kita gunakan omongan orang lain gitu. Dan hasilnya persis sama. Amplitudonya, frekuensinya, cara ngomongnya, gesturnya, dan lain-lain. Itu sama persis. Sehingga banyak orang ketipu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Gitu. Nah, kembali lagi ke bank ini gitu. Karena KYC-nya, Know Your Customer System untuk mengetahui siapa yang membuka akun baru itu. Karena pengguna mengenal jasa, mengenal PJ, ya. Betul. Kan harus ada tatap muka kan sekarang kan, apalagi ketika ada fasilitas pendaftaran secara online. Akhirnya apa? Ini pinter nih si penjahat ini. Karena dia tahu ada teknologi AI, kemudian dia nyari KTP yang menurut dia itu tinggal di rumah yang cukup elit. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena KTP kita sudah bocor semuanya. Dan gampang diakses ya. Ada 357 juta data eKTP kita yang bocor, Bang View. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu ya, nggak ada yang selamat. Yang ada hanya korban dan calon korban saja. Karena apa? Semua data udah bocor. Dari mulai Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, BRI Life, BPJS Kesehatan, kemudian kemarin Dukcapil, ada KPU, ada Telkom, hampir semuanya bocor. Nggak ada yang selamat kita ini gitu. Nah, si penjahat itu akhirnya ngambil KTP, satu KTP dilihat,
tinggalnya di perumahan yang cukup bagus, kemungkinan dia adalah punya duit gitu ya. Kemudian dari KTP itu dia cari media sosialnya. Di media sosialnya itu ada foto, ada video dan lain-lain, diambil sama dia. Begitu diambil, diproduksi ulang gitu, mukanya orang tersebut, gitu, videonya orang tersebut menjadi video deepfake. Basisnya AI. Persis sama dengan mukanya orang yang punya KTP. Nah, ketika orang mau daftar di Indonesia ini kasusnya kartu kredit ya. Ketika dia apply, kemudian ketika proses KYC diminta liveness gitu. Dicek, coba kedip gitu kan. Coba geleng kiri, geleng kanan gitu. Bisa digunakan persis dengan mukanya yang ada di KTP. Nah, itu kan diverifikasi ke data Dukcapil. Data Dukcapil itu kan ada face recognition kita. Begitu dicek ke sana, oh iya memang mukanya misalnya Bang View gitu. Sama gitu. Akhirnya apa? Di-approve kreditnya. Begitu di-approve, apa yang terjadi? Dipakai belanja, dia ambil duitnya gitu. Bulan depannya ketika ditagih sama yang punya KTP itu, ya dia nggak ngerti apa-apa. Loh, saya nggak apply, saya nggak daftar kok. Tapi ini Anda, ini muka Anda gitu. Bukan, itu bukan muka saya gitu. Nggak bisa bedain. Itu yang terjadi gitu. Dan ini semakin lama teknologinya semakin luar biasa bagusnya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan, kalau kita lihat di TikTok ya kan, di Instagram gitu, misalkan Pak Presiden gitu memberikan sumbangan 50 juta kepada masyarakat Indonesia yang kekurangan duit gitu ya kan. Lihat mukanya Pak Prabowo, suara Pak Prabowo, tapi kan gesturnya kita masih bisa melihat tuh kaku gitu. Kemudian gerak mulut sama suaranya itu beda. Harusnya kalau orang jeli sedikit itu bisa membedakan, oh ini bikinan, ini fix nih gitu. Ya kan? Nah, teknologi sekarang itu sudah luar biasa gitu. Membuat deepfake ini hampir sama dengan orang aslinya. Contohnya misalkan bisa di-search ya di internet gitu. Deepfake-nya Tom Cruise gitu. Iya, ada film yang diproduksi. Wah, gila itu. Semua pemainnya tuh ya. Iya. Deepfake-nya si Mark Zuckerberg, si pemilik Meta. Deepfake-nya Pak Obama gitu. Nggak bisa kita bedain. Gitu. Nah, teknologi termasuk logatnya, cengkok, termasuk logatnya, gesturnya juga gitu. Kapan dia ngomong gesturnya gitu. Itu nggak bisa persis sama gitu. Nah, inilah yang akhirnya menjadi kekhawatiran kita sebenarnya. Ini kita nggak punya regulasi masalah AI. Kita nggak punya aturan yang bisa membatasi orang membuat konten AI gitu. Sebenarnya nggak hanya di Indonesia, banyak negara juga belum siap ya. Belum punya itu gitu. Dan juga kalau menurut saya sistem fraud detection yang dimiliki oleh lembaga keuangan itu masih belum bisa mengantisipasi jika yang melakukan fraud itu menggunakan basisnya AI. Gitu. Jadi molos-molos aja. Gitu. Jadi menurut saya kemarin yang kena itu banknya sial aja itu, gitu. Yang bank lainnya kalau dia jadi target udah pasti akan kena juga, gitu. Karena memang belum ada mereka ngerti. Dan rata-rata bank tuh belum siap ya? Belum siap kalau sekarang, menurut saya belum siap, gitu. Tapi PPATK juga sudah melakukan langkah besar juga ya. Dengan mudahnya orang membuka rekening tadi ya, itu banyak yang dorman dan disalahgunakan. Oh ya. Sampai ratusan ribu itu rekening-rekening dorman. Nah, atas dasar data perbankan itu kemudian kita minta untuk dihentikan sementara transaksinya. Agar mereka, kalaupun dia udah meninggal, misalnya ahli warisnya itu bisa tahu bahwa keluarganya yang meninggal punya rekening, ya kan? Kalau perusahaan, pemilik perusahaan yang lain gitu, pemegang saham yang lain itu bisa tahu kalau si direksi ini misalnya sudah pernah membuka rekening dan di rekening itu dan uangnya cukup besar itu ternyata. Rekening dorman itu ya? Iya, jadi salah satu kehadiran negara yang diwakili oleh PPATK untuk melindungi nasabah yaitu dengan melakukan penghentian sementara. Kembali ke tadi Pak Pratama ya, bagaimana jadi ini
ini kan kita menunggu waktu ya. Ya. Menjadi korban atau tidak kan gitu ya. Karena data kita tadi Korban atau calon korban. Iya. Supaya jangan jadi korban nih, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama tadi yang disampaikan Bang Vio menarik ya gitu, apa namanya banyak rekening dorman gitu, kemudian apa namanya banyak hal-hal yang sebenarnya bisa membantu masyarakat gitu. Nah, sebenarnya disitulah AI juga bisa berfungsi gitu. Kenapa? Tadi kan kita ngomong dari sisi buruknya ya. Sisi baiknya, AI ini bisa digunakan untuk mengecek behavior dari satu akun. Akun apa namanya bank, akun layanan dompet digital atau apapun gitu, itu bisa tuh apa namanya digunakan untuk melakukan monitoring behavior account gitu. Jadi kalau misalkan biasanya mereka transaksinya itu seperti apa, kemudian ketika ada anomali itu langsung bisa alert tuh, bisa ngasih tahu tuh, terdeteksi oleh AI, gitu, ya kan. Misalkan orang ketika ngetik gitu transaksi gitu, dia apa prosesnya gimana, berapa lama dari mulai dia ngeklik sampai dia transaksi, biasanya dia kemana, itu semua tuh bisa di apa namanya monitor gitu, dan itu oleh AI itu bisa ketahuan tuh profilnya orang tuh, sehingga ketika orang tiba-tiba klik lagi buru-buru transfer gitu, oh ini agak aneh nih, biasanya orang ini untuk melakukan transfer itu butuh waktu sekitar 2 atau 3 menit gitu. Tiba-tiba ini dalam waktu kurang dari 1 menit dia udah melakukan transfer berkali-kali gitu. Nah, itu bisa mendeteksi tuh sebenarnya tuh sistem menggunakan yang base-nya on AI gitu. Jadi bank pun kalau menurut saya atau penyedia layanan dompet digital gitu, penyedia layanan keuangan apapun gitu bisa menggunakan bantuan AI ini untuk membantu mereka mengecek apa supaya fraud yang biasa yang terjadi itu bisa dimonitor dan bisa dideteksi secara dini gitu. Kalau bisa dideteksi secara dini kan berarti ada bisa pencegahan secara dini. Sebelum uang itu kabur kemana-mana gitu, kan bisa ketika ada pencegahan, ya udah dah, stop dulu deh gitu. Sampai nanti ketahuan ini bener nggak behaviornya nih, karena agak mencurigakan gitu. Nah AI itu bisa digunakan untuk kayak gitu juga. Gitu. Investasinya mahal tuh? Ya enggak dong. AI sekarang udah sangat murah sekali gitu. Kenapa itu belum dilakukan oleh industri perbankan? Ya awareness gitu, karena mereka berpikir yang sekarang ini udah fine-fine aja gitu. Nggak usah kayak gitu-gitu deh. Yang untuk yang masalah konvensional aja mereka juga nggak mikir gitu untuk ngamanin sistem yang ada di banknya gitu. Kemudian membuat simulasi phishing gitu aja bank nggak melakukan. Sebenarnya OJK sama Bank Indonesia itu kan mewajibkan tuh melakukan assessment, ya kan, ngecek BCP dari perusahaan dan lain-lain. Cuma kebanyakan itu hanya formalitas aja. Yang penting mereka ada, kemudian dikirimkan ke BI OJK kan self assessment kan gitu, nggak dilakukan verifikasi gitu, ya kan. Nah itu yang menyebabkan banyak bank-bank di negara kita ini yang masih lemah, sehingga akibatnya apa? Bank Syariah Indonesia diretas, ya kan. Kemarin ada beberapa bank juga infonya diretas, ada Bank Jatim diretas gitu. Yang harusnya itu nggak terjadi kalau kita bisa melakukan antisipasi gitu. Nah, AI bisa digunakan untuk itu sebenarnya. Ya, rata-rata ya yang disebutkan tadi dan banyak lagi sebenarnya fakta di lapangan. Makanya saya bilang judi online aja mereka udah menggunakan AI untuk melakukan profiling masing-masing orangnya gitu. Para bandarnya ya. Iya. Setiap player kan udah diprofiling sama AI. Return to playernya, duit yang baliknya itu berapa kan udah diplot gitu. Semuanya bisa dipetakan. Mereka mainnya berapa lama, kapan, berapa banyak mereka harus deposit, semua harus dipetakan semua. Gitu. Itu judi online. Masa kita perbankan nggak mau pakai itu gitu. Dan ini juga ya, berapa banyak yang di take down oleh Komdigi, AI-nya langsung bekerja membuat baru ya. Langsung bikin baru, nggak ngaruh gitu, ya kan. Mau di take down sekarang 1 juta, nanti malam bisa udah menambah 5 juta lagi gitu. Kan sering diundang Komdigi gitu. Nah, iya. Kenapa nggak dikasih masukannya? Ya, jadi saya pikir Komdigi sudah melakukan banyak sekali cara ya untuk berusaha menghentikan judi online ini gitu, melakukan take down dan lain-lain. Tapi saya selalu bilang bahwa yang dilakukan itu salah sebenarnya gitu.
Saya udah ketemu sama Bu Menteri Komdiki, saya udah ketemu sama Pak Irtamanya Komdiki gitu. Udah saya sampaikan juga bahwa yang dilakukan itu kurang benar gitu. Ya memang mereduksi sedikit lah gitu orang untuk bisa masuk ke dalam judi online. Tapi ternyata sekarang ini si bandar itu juga semakin pintar. Jadi ketika mereka diblokir gitu, mereka langsung melakukan recovery, membuat domain yang lebih banyak lagi gitu, dan itu instan. Kemudian mereka melakukan peretasan ke website kementerian lembaga, kampus-kampus, ke organisasi-organisasi yang ada di Indonesia gitu, untuk disusupi judi online. Yang itu Komdiki nggak bisa melakukan blokir, karena kalau keblokir semua domainnya keblokir gitu. Jadi misalnya di Polri nih, Anda disusupi judi online. Yang diblokir itu nanti bukan web halamannya judi online tersebut, tapi polri.go.id-nya. Jadi nggak mungkin kalau itu diblokir, semua layanan Polri mati semua gitu. Nah, pinternya udah sampai ke sana nih judi online ini gitu, ya kan. Nah, oleh karena itu menurut saya Komdiki juga harus berani lah kalau menurut saya. Ini masalah beranian aja sih, gitu. Karena kalau masalah teknologi kan gampang gitu, ya kan. Yang kita blokir bukan landing page-nya, tapi yang kita blokir adalah servernya gitu. Untuk tahu servernya kan sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Caranya saya udah ngasih tahu juga gitu, nggak terlalu susah gitu. Cuma yang jadi masalah ya berani nggak melakukan itu, mau nggak melakukan itu gitu. Ya sama kayak PPATK lah. Iya kan, udah punya data gitu, by name by address, bahwa duitnya ini larinya kemana, beneficiary account-nya siapa, perusahaannya mana, di dalam negeri punya siapa, luar negeri punya siapa, orang-orangnya siapa, udah ketahuan, udah diserahkan ke aparat penegak hukum, tapi masih jalan juga sampai sekarang judi online gitu, ya sama gitu, ya kan. Kalau itu masalah karena kita memang belum punya kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Nah, iya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh perbankan ini supaya mereka terhindar? Jadi kalau menurut saya perbankan harus mulai mengerti bahwa AI ini juga menjadi potensi salah satu ancaman fraud yang cukup besar gitu. Sehingga bank harus benar-benar bisa mengantisipasi untuk memiliki sistem anti fraud yang berbasiskan AI. Gitu. Mereka harus punya sistem yang bisa mendeteksi apakah ketika ada KYC calon customer atau customer itu mereka menggunakan deepfake atau tidak. Kemudian yang kedua, masalah awareness. Saya pikir tidak hanya orang IT yang perlu ngerti masalah ancaman cyber seperti ini, tetapi semua level dari atas sampai bawah itu harus mengerti bahwa ini ancaman nih, gitu, ya kan? Apalagi nanti ketika AI digunakan untuk bukan mereproduksi muka KYC, kalau itu kan paling ruginya cuma berapa sih? 10 juta, 20 juta, gitu, 30 juta orang sekarang ngambil kartu kredit kan. Tapi ketika AI itu nanti digunakan untuk melakukan penyerangan, hacking, mereka bisa kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Bank itu pasti akan keteteran gitu. Nah, oleh karena itu bank harus memiliki sistem gitu, defense gitu, sistem pertahanan yang bisa mengantisipasi serangan AI ini. Ya, dan bank kalau menurut saya juga perlu memperhatikan bahwa ancaman cyber itu bukan hanya omon-omon gitu. Ini adalah ancaman nyata yang anytime bisa menyerang bank kita. Gitu. Ya faktanya kan udah ada yang menjadi banyak sekali gitu. Bahkan di India tuh ada sampai puluhan triliun duit hilang dari bank. Oh, triliunan. Oh, triliunan, Mbak. Gitu. Saya baru tahu yang di Hong Kong 25 juta US dollar. Wah, triliunan uang dari bank gitu. Bahkan Bank of America itu bank yang paling besar di Amerika gitu, ya kan? Itu walaupun anggarannya itu per tahun 1 miliar US dollar untuk keamanan cybernya, itu pun masih bisa diretas. Gitu. Artinya kita harus mulai berpikir kita ini juga menjadi target gitu, ya kan? Oleh karena itu bank harus aware. Serangan menggunakan AI, menggunakan social engineering kayak deepfake dan lain-lain tadi gitu. Kemudian serangan-serangan yang memang basisnya mereka menggunakan AI. Kalau mereka menggunakan AI, nggak butuh makan, nggak butuh tidur, nggak butuh mikirin cicilan rumah, nggak butuh mikir beli pampers anaknya gitu, ya kan? 24 jam dia kerja. Kerja terus gitu.
Sedangkan kita di bank masih mikir ada waktu istirahatnya, ya kan, waktu shiftnya, masih mikirin nanti ada cicil dan lain-lain gitu. Nggak imbang kita ini gitu. Oleh karena itu bank juga harus punya sistem yang bisa melakukan pertahanan gitu. Minimal punya sistem untuk melakukan deteksi berbasiskan AI, sehingga ketika ada anomali, ada apa namanya, percobaan serangan, itu bisa tahu gitu. Dan bank menurut saya udah saatnya koordinasi dengan namanya Badan Siber dan Sandi Negara gitu. Konsultasi, kemudian minta bantuan gitu. Karena apa? Semuanya gratis kok, nggak bayar gitu, ya kan? Cuma masalahnya Anda mau nggak melakukan itu, karena ada beberapa kisah buruk nih. Ketika ada beberapa bank gitu yang dia kena retas gitu, dihack, ketika Badan Siber Sandi Negara mengirimkan timnya, itu nggak boleh ikut masuk, nggak boleh ikut membantu gitu. Nah, saya nggak ngerti tuh kenapa bisa seperti itu, ya kan? Di sisi lain, Badan Siber Sandi Negara ini adalah lembaga yang sebenarnya ditunjuk oleh pemerintah kita untuk masalah keamanan cyber, tapi ternyata nggak punya wewenang, tidak punya kekuatan untuk melakukan asesmen atau melakukan penindakan gitu. Atau melakukan penyelidikan gitu ketika terjadi insiden cyber gitu. Sangat lemah karena dasarnya hanya Perpres gitu. Nah, ini kalau misalkan bank sudah ngerti, kemudian aware gitu, mulai dari pimpinan sampai level bawah, kemudian teknologinya sudah menggunakan teknologi yang memang bisa melakukan deteksi terhadap fraud-fraud yang menggunakan AI gitu. Kemudian masalah kebijakan, policy, business continuity plan dibuat dengan baik, disimulasikan gitu ya. Plus nanti ada kebijakan-kebijakan pimpinan yang pro terhadap ancaman cyber ini, bank pasti akan kuat gitu. Dan kita harus hati-hati juga nih. Bentar lagi kan undang-undang pelindungan data pribadi ini mau dijalanin nih, walaupun udah agak telat, ya kan. Ketika undang-undang ini jalan, undang-undang nomor 27 tahun 2022 ini jalan, kalau sampai terjadi misalkan peretasan di bank gitu, sampai terjadi kebocoran data, atau ada yang dirugikan nasabah banknya, bank itu bisa kena denda administratif bisa sampai 2% dari total revenue tahun terakhir. 2% kalau untungnya itu 40 triliun, 800 miliar tuh bayar denda. Kalau ditemukan pidana, bisa 10 kali lipat dari 2% itu, bisa 20%. Kalau sampai 20% dendanya, bank itu bisa nggak gaji, itu nggak dapat bonus itu, para manajernya itu ya. Oleh karena itu memang harus hati-hati di era sekarang. Dan Sobat PPATK juga harus juga berhati-hati karena banyak kasus ya itu dengan penggunaan AI itu banyak juga orang yang ketipu tuh. Iya. Pertama, misalnya ya anak-anak kita yang pulang sekolah dijemput atau apa itu harus diberitahu juga tuh kata sandi ketika dia menelpon orang tuanya. Oh iya. Supaya jangan dimanfaatkan oleh AI gitu kan. Nah, itu apa pesan Sobat PPATK? Memang Sobat PPATK ya, saat ini penipuan yang menggunakan AI ini semakin masif gitu. Oleh karena itu sebenarnya kuncinya itu hanya satu, kewaspadaan kita gitu, bahwa nggak ada di internet itu memberikan sesuatu yang bombastis, menyenangkan, hadiah besar gitu tanpa kita melakukan apa-apa. Nggak ada tuh gitu. Jadi jangan pernah percaya siapapun itu di internet, baik dia itu kelihatan seolah-olah mukanya pejabat atau siapapun itu, jangan pernah percaya ya. Yang kedua, kita tahu bahwa saat ini banyak orang pinter, apalagi penjahat yang pinter gitu. Sehingga kita sebaiknya jangan terlalu mengumbar data pribadi kita itu di media sosial. Foto yang kelihatan jelas, kemudian video gitu. Karena apa? Karena kalau di dalam account media sosial kita itu, kita nggak kenal semuanya. Kalau misalnya kita membatasi hanya kenal sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada yang kita nggak kenal, mereka boleh masuk jadi follower atau subscriber gitu. Mereka bisa menyalahgunakan foto, video, muka kita ini untuk hal-hal yang
negatif gitu. Kalau negatif doang sih mungkin nggak ada masalah ya, tapi yang merugikan kita. Contohnya sudah ada yang tadi itu bagaimana muka orang dibuat AI-nya kemudian digunakan untuk apply kartu kredit, dipakai belanja, duitnya habis, ketika ditagih yang pemilik KTP-nya. Nangis akhirnya gitu ya kan. Nah, oleh karena itu kita harus selalu waspada. Kemudian yang enteng-enteng misalkan kalau ada yang nyoba-nyoba nipu nih, mukanya mirip orang tua kita gitu, atau mukanya suaranya mirip bos kita gitu. Ketika ngomong suruh tangannya itu taruh di depan mukanya, karena kalau itu live ya, kemudian real time, filter itu kalau ada objek di depan muka, filternya akan mati karena yang dideteksi itu adalah wajah. Oh gitu. Jadi pelaku suruh muka, coba pegang mukanya gitu, pegang hidungnya kalau enggak gitu. Coba suruh ini gitu. Nah, ketika dia naruh tangannya di depan muka, dia filter AI-nya itu pasti langsung akan keblok. Karena filter AI ini dia yang deteksi itu adalah bentuk wajah, jarak antar mata, jarak antar hidung dengan dahi, mulut dan lain-lain. Kalau ketutup dia nggak akan mau deteksi gitu. Dan nggak terbaca oleh dia. Nggak terbaca gitu. Nah itu harus kita bilang, nggak usah takut-takut tuh gitu, ya kan, sehingga ketika orang nyoba-nyoba mau nipu gitu, dia nggak akan bisa gitu. Nah itu cara-cara yang sebenarnya simpel gitu, yang bisa kita lakukan sehingga kita ini nggak menjadi korban AI. Tawaran-tawaran yang di TikTok, tawaran yang di Instagram, yang dia katanya mau ngasih hadiah dan lain-lain, udah nggak usah percaya, bohong semuanya itu. Nggak ada satupun yang itu. Gitu. Termasuk juga tawaran judi online, katanya menang, udah nggak usah percaya itu sama sekali gitu. Nah kalau kita waspada, kita ini nanti akan terus menjadi calon korban, Bang View. Bukan menjadi korban gitu, karena nggak ada yang selamat kan. Oleh karena itu stay menjadi calon korban. Jangan sampai jadi korban. Gitu. Kuncinya waspada. Karena selama pemerintah belum bisa melindungi rakyatnya, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Dan di sisi pemerintah, undang-undang atau aturan apa yang bisa? Nah, ini menurut saya juga PR untuk pemerintah kita, karena udah begitu banyaknya warga negara kita yang menjadi korban scam, korban fraud, penipuan dan lain-lain gitu. Sehingga mau nggak mau, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi harus segera dijalankan. Nah ini kan sampai sekarang belum jalan, padahal jelas-jelas tuh undang-undang ini disahkan tanggal 17 Oktober 2022. Dikasih batas waktu maksimal 2 tahun untuk diimplementasikan. Artinya 17 Oktober 2024 harus sudah terimplementasi. Nah, syaratnya bisa diimplementasikan adalah adanya Badan Pelindungan Data Pribadi atau Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi, yang itu dalam undang-undang ini diserahkan kepada Pak Presiden untuk membentuknya. Jadi ketika 17 Oktober 2024 kita belum punya badan ini, Pak Presiden sebenarnya melakukan pelanggaran undang-undang. Gitu. Jadi sampai sekarang harusnya lembaga ini sudah ada. Kalau lembaga ini sudah ada, tentu masyarakat akan menjadi tenang. Kenapa? Karena datanya ketika disalahgunakan sama orang, dia bisa menuntut. Dan nggak main-main loh Bang View, kita bisa nuntut 6 miliar rupiah. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang ketipu nih, ketangkep sama polisi gitu, dia bisa minta ganti rugi 6 miliar rupiah. Dan si pelakunya itu bisa dipenjara sampai 6 tahun. Gitu. Nah lembaga ini yang nanti akan melakukan audit, kemudian penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai membawa ke hukum. Gitu. Oke, Sobat PPATK, banyak sekali pengetahuan ilmu yang kita peroleh dari Bapak Pratama ya. Semoga beliau tidak sungkan-sungkan lagi nih berbagi ke kita di lain waktu, berbagi ilmu pengetahuannya ya, yang begitu bermanfaat buat kita semua. Jumpa lagi di Jumatan Sobat PPATK di pekan depan. Kalau bersih, kenapa harus risih? PPATK mantap.